Shalom adik-adik, selamat hari Minggu buat kita semuanya. Apa kabar adik-adik di rumah? Pasti sehat ya. Kirim salam ya buat papa dan mama yang berada di rumah. Oke nih, kita mau masuk ke dalam pembelajaran. Tapi sebelumnya kakak mau bilang nih sama adik-adik, tolong dipersiapkan Alkitabnya, catatannya, dan duduk dengan tenang ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita akan berdoa terlebih dahulu. Yuk, kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di kerajaan surga tinggi Tuhan, terima kasih Bapa buat kebaikan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan buat waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bisa berkumpul Tuhan, mau beribadah bersama Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan buka hati dan pikiran kami masing-masing Tuhan. Biarlah Bapa yang menguasai pikiran kami dan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Jadilah Tuhan pemimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk hari-hari selanjutnya. Biar Bapa yang berkati, biar Bapa yang menuntun. Terima dan sempurnakan doa kami Bapa melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik kakak sudah mempersiapkan nih, ada satu video yang akan kakak putar buat adik-adik semuanya. Tapi sebelumnya kakak mau ngasih tahu nih, kalau pengajaran kita pada hari ini tentang doa Bapa kami. Doa Bapa kami tertulis di Matius 6 ayat 9 sampai 13. Oke adik-adik, kita cek dulu videonya. Selamat menonton. That ye do not do your alms before men to be seen of them. Otherwise ye have no reward of your Father which is in heaven. Therefore when thou doest thine alms, do not sound a trumpet before thee as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, that they may have glory of men. Verily I say unto you, they have their reward. And when thou prayest, thou shalt not be as the hypocrites are, for they love to pray standing in the synagogues and in the corners of the streets, that they may be seen of men. Verily I say unto you, they have their reward. But thou, when thou prayest, enter into thy closet. And when thou hast shut thy door, pray to thy Father which is in secret. And thy Father which seeth in secret shall reward thee openly. But when ye pray, use not vain repetitions as the heathen do, for they think that they shall be heard for their much speaking. Be not ye therefore like unto them. For your Father knoweth what things ye have need of before ye ask him. After this manner, therefore, pray ye. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. And forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. Ayo, gimana? Udah nonton videonya belum? Oke, sekarang kakak mau jelasin nih pembagian doa Bapa kami. Jadi adik-adik, pembagian doa Bapa kami ada 3. Yang pertama itu ada pembukaan doa, yang kedua ada 7 permintaan, dan yang terakhir adalah penutup doa. Nah, hari ini kakak mau jelasin nih 7 permintaan. Yang pertama, dikuduskanlah namamu.
Maksudnya adalah supaya namanya juga kudus dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah datanglah kerajaanmu. Maksudnya adalah supaya kerajaannya datang juga dalam kehidupan kita. Yang ketiga, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Maksudnya adalah kita meminta kepada Tuhan supaya terlaksana seperti yang Tuhan kehendaki. Yang keempat, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Yang artinya, supaya kita menyadari dan mensyukuri bahwa pemberian Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita. Yang kelima, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Yang artinya, kita minta sama Tuhan untuk mengampuni sesama kita dengan hati yang sungguh dan tetap berbuat baik kepada sesama. Yang keenam, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Maksudnya adalah ketika kita mengalami pencobaan-pencobaan, di dalam Tuhan kita pasti memperoleh kemenangan atasnya. Yang ketujuh adalah tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yang maksudnya adalah supaya kita meminta kepada Bapa untuk melindungi kita dari setiap kejahatan. Oke, pernah gak sih adik-adik bertanya dalam hati, mengapa berdoa itu penting? Atau mungkin adik-adik bertanya kepada orang tua, "Pak, Mah, mengapa sih berdoa itu penting?" Berdoa itu penting karena doa adalah nafas kehidupan bagi kita orang Kristen. Apa sih Kak maksudnya nafas? Adik-adik coba ketika bangun pagi, ketika juga kita menyadari bernafas, hal itu justru patut kita syukuri, iya gak sih adik-adik? Bahkan kita gak akan tahan nih, kalau misalnya kita gak bernafas lebih dari 5 menit contohnya. Sama seperti doa, hendaklah kita berdoa setiap saat. Sama seperti nafas setiap saat, begitulah doa setiap saat. Kenapa nih kita harus berdoa? Ya karena kita bergantung sama Tuhan adik-adik. Kita bergantung sama Tuhan. Kita adalah ciptaannya Tuhan. Kita adalah anak-anaknya. Melalui doa, kita berbicara dan mengungkapkan isi hati kita kepada Tuhan. Doa menghubungkan kita secara langsung dengan Allah, Sang Sumber Kehidupan. Adik-adik, Tuhan adalah sumber kehidupan kita. Tuhan tahu kok adik-adik apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan, apa yang akan kita ucapkan dalam doa kita. Tapi kenapa kita harus berdoa? Karena bergantung sama Tuhan. Dengan doa kita bangun komunikasi sama Tuhan. Kita dekat sama Tuhan karena gimana pun adik-adik, Tuhan adalah sumber kehidupan. Tuhan adalah Sang Pencipta yang memberikan kehidupan untuk kita. Kalau kita tidak bergantung sama Tuhan, gimana kita mau hidup? Ya nggak sih adik-adik? Itulah pentingnya berdoa. Apapun yang kita minta dalam Tuhan, apapun yang kita inginkan, Tuhan benar-benar tahu semuanya. Jadi dari sini adik-adik udah tahu belum? Kenapa sih perlu berdoa? Karena itu adik-adik, ayo mari gitu, kita prioritaskan hidup kita ini untuk Tuhan gitu. Tuhan cinta sama setiap anak-anaknya yang berdoa. Tuhan cinta kepada setiap anak-anak yang memberikan waktunya untuk berdoa. Karena berdoa itu berbincang-bincang sama Tuhan. Doa adalah bentuk pernyataan bahwa kita bergantung sama Tuhan. Bahwa kita sayang sama Tuhan, bahwa kita juga cinta sama Tuhan. Tuhan merindukan adik-adik untuk menemui Tuhan dalam doanya. Tuhan merindukan adik-adik untuk berbicara dengan Tuhan. Tuhan adalah Bapa kita yang setia. Tuhan adalah sahabat kita yang akan mendengarkan doa kita. Kakak mau minta adik-adik untuk buka Alkitabnya dari 1 Tesalonika 5 ayat 17. Sekali lagi kakak ulangi, 1 Tesalonika 5 ayat 17. Kakak bacakan ya buat kita semua. 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Bahkan di dalam firman Tuhan tercatat bahwa Tuhan mau kita tetap berdoa.
Ketika kita menjalankan firman Tuhan, berarti dalam hati adik-adik sedang terjadi taat kepada Tuhan dan penundukan diri di hadapan Tuhan. Semuanya pasti mau taat kan sama Tuhan? Pasti dong, karena kita semua adalah anak-anaknya Tuhan. Tuhan itu sungguh baik dan teramat baik buat kita semua. Jadi adik-adik, itulah pentingnya kenapa berdoa. Karena kita bergantung dan mau berkomunikasi sama Tuhan. Oke, sampai di sini pada mengerti kan adik-adik? Jadi buat adik-adik jangan lupa ya berdoa, ambil sikap teduh di hadapan Tuhan, berdoa sama Tuhan, bangun komunikasi sama Tuhan. Sama seperti nafas yang setiap saat begitulah juga berdoa. Oke, nah selesai ya deh untuk pembelajarannya, tapi kakak punya tugas buat adik-adik sekalian. Kakak bacain ya buat tugasnya. Yang pertama itu membuat video mengucapkan doa Bapa kami. Pasti udah pada hafal kan semuanya? Yang kedua, menanyakan kepada papa dan mama mengapa berdoa itu penting. Jawaban akan dituliskan di buku catatan sekolah minggu yang dilengkapi dengan tanda tangan papa dan mama. Nih, ada catatan nih buat adik-adik. Untuk video dan jawaban yang difoto oleh adik-adik, tolong dikirimkan kepada Kak Natal atau Bang Kris ya. Oke? Oke adik-adik, kakak mau ingetin lagi nih buat kita semua. Jadi tugasnya dikumpulin paling lama hari ini ya. Kenapa harus hari ini kak? Karena biar adik-adik besok bisa fokus nih sama tugas sekolahnya. Oke adik-adik? Jangan lupa ya, paling lama hari ini. Nah, kita udah selesai nih pembelajarannya. Kita mau tutup dengan doa. Buat adik-adik yang berada di rumah, ambil sikap duduk yang tenang, kita berdoa ya. Doa kembali Tuhan, mengucap syukur lagi kepada Tuhan buat setiap berkat dan kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapak buat firman yang Tuhan bagikan. Biarlah kami semua Tuhan punya hati yang taat, punya hati yang mau dengar-dengaran sama suara Tuhan dan mau berdoa sama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan. Sebentar juga kami akan melakukan aktivitas kami kembali Bapak. Biar Tuhan berkati, biar Tuhan yang sertai kami. Terima dan sempurnakan doa kami Tuhan melalui anak-Nya Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai ketemu minggu depan adik-adik. Dadah. Kirim sama-sama orang tua ya. Semangat, semangat, semangat.